Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elinda Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Konsumen Dagang Syariah, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman PSF atas waktunya berkenaan untuk melihat dan juga menyimak video presentasi dari kelompok 7. Tapi sebelum itu juga saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Dika Yulianto Bagus Nugroho dengan NIM 4022000136, dan juga teman saya Eldia Martatiana dengan NIM 40220041. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai tipe perilaku konsumen. Tapi sebelum saya awali, mari sama-sama kita mengucap dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk presentasi pada kesempatan kali ini akan saya awali terlebih dahulu, yaitu mengenai tipe perilaku konsumen. Dalam konteksnya sendiri, tipe perilaku konsumen itu memuat 5 hal. Yang pertama, peran konsumen dalam membeli. Yang kedua, tipe-tipe perilaku konsumen. Yang ketiga, model perilaku konsumen. Yang keempat, partisipasi dalam pembelian bisnis. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu etika dan prioritas konsumsi sebagai konsumen muslim. Dalam peranan konsumen dalam membeli itu pasti atau tentunya keputusan pembelian sangat mempengaruhi suatu pembelian dari konsumen tersebut dalam memilih suatu produk, entah berdasarkan nanti pengalamannya atau dari media informasi yang mereka dapat. Jadi untuk pengertian dari keputusan pembelian sendiri yaitu proses merumuskan berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian. Jadi pemasar perlu mengetahui juga siapa yang terlibat dalam keputusan membeli dan peran apa yang dimainkan oleh setiap orang sehingga cukup mudah untuk mengenali siapa yang mengambil keputusan. Selanjutnya, peran yang dilakukan oleh konsumen antara lain ada inisiator, yaitu individu yang mempunyai inisiatif pada pembelian barang tertentu. Selanjutnya, decider, yaitu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak. Jadi apa yang akan dibeli dan bagaimana membelinya. Selanjutnya, influencer, yaitu individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Informasi mengenai kriteria yang diberikan akan dipertimbangkan baik secara sengaja ataupun tidak. Selanjutnya ada user, yaitu individu yang menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Dan yang terakhir buyer, yaitu individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. Peran perilaku konsumen bagi pemasar haruslah melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar nanti pemasar mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Dalam teorinya sendiri, perilaku konsumen mencakup 3 hal. Yang pertama, teori ekonomi mikro, yaitu teori yang beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasannya secara maksimal. Selanjutnya ada teori psikologis. Teori ini biasanya mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungannya. Dan selanjutnya juga ada teori antropologis, yaitu teori ini juga menekankan atau mendasarkan pada perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya secara luas seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Dalam tipe-tipe perilaku konsumen, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen akan berbeda menurut jenis keputusan pembeliannya. Dalam tipe perilaku konsumen sendiri dibedakan berdasarkan 4 tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merek. Antara lain, yang pertama, perilaku membeli yang rumit atau complex buying behavior.
Perilaku pembeli yang rumit biasanya membutuhkan keterlibatan yang tinggi dalam pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang jelas di antara merek-merek yang ada. Dalam perilaku pembelian ini terjadi pada waktu membeli produk-produk yang mahal, tidak sering yang dibeli, berisiko dan data mencerminkan diri pembelinya, seperti mobil, televisi, pakaian, komputer pribadi, dan lain-lain. Yang kedua adalah perilaku membeli untuk mengurangi ketidakcocokan atau dissonance reducing buying behavior. Dalam perilaku semacam ini, biasanya memiliki keterlibatan yang tinggi juga dari konsumen yang menyadari bahwa hanya sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Perilaku membeli ini biasanya terjadi pada pembelian produk yang harganya mahal, tidak sering dibeli, berisiko, dan membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. Contohnya adalah karpet, keramik, pipa, PVC, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada perilaku membeli berdasarkan kebiasaan atau habitual buying behavior, yaitu biasanya dalam memilih suatu produk secara berulang bukan karena merek produknya, tetapi karena mereka sudah mengenal produk tersebut, sehingga setelah mereka membeli produk tersebut, mereka biasanya tidak mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli produk tersebut karena mereka tidak pernah terlibat dengan produk. Biasanya perilaku ini terjadi pada produk-produk seperti gula, garam, air mineral, deterjen, dan lain-lain. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Eldia Marta Tiana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Dika Yulianto mengenai tipe-tipe perilaku konsumen. Yang terakhir adalah perilaku pembeli yang mencari keragaman. Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku mencari keragaman, bukan kepuasan. Jadi dalam perilaku ini bukan merupakan sesuatu hal yang mutlak. Kita sebagai pemasar harus memiliki berbagai strategi agar jangan sampai kehabisan stok, atau bisa dengan promosi-promosi yang dapat meningkatkan keinginan konsumen terhadap produk kita. Karena jika kita sampai kehabisan stok, maka para konsumen akan beralih ke produk lain. Apalagi para pesaing sekarang sudah banyak yang mempromosikan barangnya dengan harga yang lebih rendah. Dalam perilaku ini biasanya terjadi pada produk-produk yang harganya murah, dan konsumen biasanya sering atau ingin mencoba merek-merek yang baru. Selanjutnya adalah model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Sebuah model adalah sebuah penyederhana gambaran dari kenyataan. Penyederhanaan ini melalui pengaturan aspek dari kenyataan dan hanya terdiri dari aspek di mana pembuat model tertarik. Menganalisa atau mempelajari perilaku konsumen adalah sesuatu hal yang sangat kompleks, terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhi dan kecenderungan untuk saling berinteraksi. Model dari perilaku konsumen dikembangkan sebagai usaha untuk mempermudahnya. Kemudian ada beberapa teori mengenai model perilaku konsumen, yaitu dari Gerald Zalman dan Melanie Wallendorf, yang mendefinisikannya sebagai berikut. Suatu model adalah suatu yang mewakili suatu dalam hal. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang mewakili apa yang diyakinkan konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli. Dari beberapa teori di atas, banyak sekali model yang dikembangkan oleh para ahli tentang perilaku konsumen. Namun, semuanya itu mengarah pada prinsip yang sama, yaitu perilaku konsumen melibatkan input, proses, dan output. Hanya saja masing-masing ahli mempunyai perbedaan dalam merangkai ketiga komponen tersebut.
Selanjutnya adalah partisipan dalam proses pembelian bisnis. Dalam organisasi pasar bisnis atau industri, unit pengambil keputusan dari organisasi pembeli disebut pusat pembelian, yang didefinisikan sebagai semua individu dan unit yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di pasar bisnis atau industri. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 5 peran dalam proses pengambilan keputusan. 5 peran itu diantaranya, yang pertama adalah pemakai, adalah anggota organisasi yang akan menggunakan produk atau jasa. Pada umumnya, pengguna menjadi pencetus usulan pembelian dan membantu menetapkan spesifikasi produk. Yang kedua adalah pemberi pengaruh. Pemberi pengaruh ini adalah orang atau sekelompok yang mempengaruhi keputusan pembelian. Mereka ini sering membantu menetapkan spesifikasi dan juga menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif yang ada. Yang ketiga adalah pembeli. Pembeli adalah orang yang mempunyai otoritas formal untuk memilih pemasok dan menetapkan persyaratan pembelian. Yang keempat adalah pengambil keputusan. Pengambil keputusan adalah seseorang yang mempunyai kekuatan formal dan informal untuk memilih atau menyetujui pemasok akhir. Dan yang terakhir adalah penjaga gawang. Biasanya adalah orang yang mengendalikan arus informasi kepada orang lain. Selanjutnya adalah etika dan prioritas konsumsi sebagai konsumen muslim. Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia secara hierarkisnya. Kebutuhan manusia itu meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak di tengah-tengah, atau yang biasa disebut dengan hidup secara sederhana. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas konsumsi konsumen Islam, yaitu yang pertama tauhid. Tauhid menurut Yusuf Qawardi yang dikutip oleh Muhammad dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu Robaniyah Ghoyah yang artinya tujuan dan wijahah yang artinya sudut pandang. Dari kedua kriteria tersebut memiliki arti, yaitu merupakan sesuatu sistem yang ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul. Yang kedua adalah adil. Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariah, sehingga di samping mendapat keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Yang ketiga adalah free will atau kehendak bebas. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah dimengerti bahwa manusia terlepas dari kodok dan qadar yang merupakan hukum sebab yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah. Dengan kata lain, bahwa kodok dan qadar merupakan bagian dari kehendak bebas manusia. Yang keempat adalah amanah. Manusia adalah khalifah yang mengemban amanah dari Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas, tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri, maupun di dunia dan di akhirat. Yang kelima adalah halal. Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta yang menimbulkan kemaslahatan untuk diri sendiri, baik secara material maupun spiritual. Yang terakhir adalah sederhana. Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang paling penting dalam ekonomi Islam. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Dengan demikian, nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim terdiri dari 3 macam, antara lain keyakinan.
akan adanya hari kiamat dan kehidupan di akhirat, yang mengarahkan seseorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, atau mengutamakan konsumsi untuk konsumsi ibadah daripada konsumsi duniawi. Yang kedua adalah konsep sukses dalam kehidupan seseorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya adalah kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga presentasi ini dapat dipahami oleh teman-teman semua dan dapat bermanfaat. Saya akhiri, non wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.